Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam pelipur lara di kala duka, pengobat kolbu di kala rindu, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hafiz Lutfi Haril Hasni dari SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan. Pada kesempatan yang insya Allah dirahmati Allah ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pemuda Muslim Berdaya Saing Secara Global. Jika kita berbicara mengenai generasi muda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat dikarenakan masa mudalah masa yang paling kuat dan masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Tentu hadirin, tak elok rasanya jika kita tidak memanfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah menasihati kita dalam sebuah hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa 5 perkara itu hadirin? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Teman-teman yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka dikarenakan terdapat peran besar dari pemuda-pemudanya yang gigih dan berpikir. Namun teman-teman, tak hanya itu. Jauh sebelum semua ini, sejarah Islam telah mencatat betapa banyaknya pemuda-pemuda Islam yang mampu menorehkan tinta emas bagi kejayaan Islam. Muhammad Al-Fatih di umurnya yang ke-22 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium, yang mana pada saat itu jenderal-jenderal agung telah merasa putus asa. Selanjutnya Abdurrahman An-Nasir hadirin, di umurnya yang ke-21 tahun mampu membuat Andalusia mencapai titik kesuksesan. Ia dapat menganulir berbagai pertikaian dan membuat kebangkitan sains yang tiada duanya. Masya Allah. Keren gak hadirin? Keren? Ingin menjadi seperti mereka? Tetapi pertanyaannya adalah, mampukah kita generasi saat ini menjadi pemuda yang nasionalis, toleran, dan berdaya saing secara global untuk kemajuan bangsa serta role model Islam dunia? Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk dapat merealisasikan terbentuknya negara yang beradab dan maju, peran generasi milenial sangatlah dibutuhkan. Tenaga maksimal kita diperlukan dan kecerdasan intelektual kita perlu dibuktikan. Maka teman-teman sekalian,
hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pembentukan karakter sejak dini. Pembentukan karakter merupakan unsur penting agar pemuda-pemuda Indonesia seperti kita dapat berdaya saing secara global. Ini merupakan fondasi agar potensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Generasi milenial Indonesia juga harus dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa ciri-cirinya hadirin? Cirinya ialah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan masih banyak lagi hadirin. Yang kedua, berusaha, berinovasi, dan mengembangkan iptek. Teman-teman yang dirahmati Allah, hal-hal besar terjadi karena ide cerdas yang matang. Maka dari itu, mari kita temukan inovasi dan kreasi baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita juga sebagai generasi milenial harus dapat memanfaatkan perkembangan iptek untuk hal-hal yang positif bagi umat. Yang ketiga adalah memperkaya ilmu pengetahuan. Kita sebagai generasi milenial harus selalu senantiasa semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat." Sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu hadirin, mari kita perkaya ilmu pengetahuan umum kita dan disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Karena ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu mendalami ilmu agama sangatlah berbahaya. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, insya Allah kita dapat membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat da'i rahimakumullah, saya sebagai generasi milenial mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan diri dalam menjawab tantangan zaman. Semoga kita menjadi generasi bangsa yang berilmu, beriman, dan bertakwa disertai akhlakul karimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jauh dari narkoba tetapi dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya rasa cukup materi yang dapat saya sampaikan. Kelebihan dan kebaikan dapat diambil manfaat, kesalahan dan kekurangan mohon dapat diberi nasihat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.